Halo teman-teman pejuang P3K Perawat tahun 2022. Jadi pada video kali ini saya Rima dari Niperskors akan berbagi informasi kepada teman-teman terkait dengan P3K Perawat atau FR ya. Jadi pada kesempatan ini saya berbagi tentang kompetensi teknis. Nah, FR-FR yang akan kami bahas pada video ini eh, bersumber dari potongan-potongan soal yang memang keluar pada tahun lalu, ya teman-teman. Dan ini sudah kami bagi berdasarkan dengan bagian-bagiannya masing-masing. Contohnya bagian KDM, FR-nya ini gitu ya, KMB, FR-nya ini gitu. Jadi sudah tersusun sesuai dengan bagian-bagiannya. Oke, pada kesempatan ini kita bahas tentang kompetensi teknis. Seperti kita tahu bahwa tes P3K untuk perawat ya, baik itu D3 maupun nurse, dia ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah teknis, kemudian yang kedua manajerial, kemudian sosiokultural, dan terakhir ada wawancara. Nah, ini KDM kami jadikan 2 part ya, teman-teman. Jadi untuk part selanjutnya adalah part 2. Ini FR-nya yang keluar, yaitu cara penyuntikan, prosedur, ini sama ya, berapa derajat dan lokasi penyuntikan. Kemudian kemiringan derajat injeksi intravena. Ini sudah mereka kasih jawabannya 25 derajat seperti itu ya. Kemudian oksigenasi. Oh, ini yang keluar tentang oksigenasi. Contohnya pasien datang ke IGD dengan saturasi 90% gitu. Apa yang perawat harus lakukan ini ya? Perlu teman-teman ketahui bahwa tulisan ini adalah murni dari tulisan teman-teman yang sudah ujian. Makanya ada typo dan lain sebagainya. Karena memang ini tidak kami, apa istilahnya, tidak di uh, modifikasi, tidak ya. Karena memang pure ya. Kemudian balik lagi tadi oksigenasi, pilihannya ada NRM, misalnya apakah pasang nasal kanul, pasang apa lagi contohnya, non-rebreathing masker gitu ya. Teman-teman mungkin tidak akan bisa menghafal semuanya ya. Jadi mereka kasih potong-potongan clue atau clue-cluenya mereka ingat gitu. Jadi dari sini nanti bisa jadi patokan untuk teman-teman belajar atau dikembangkan. Nah, kemudian soal terkait dengan pasang NGT atau pasang infus. Tentunya ini berkaitan dengan SOP ya teman-teman. Biasanya kalau sudah berkaitan dengan NGT, infus, EKG juga saya kemarin ada lihat itu yang keluar. Posisi duduk juga keluar katanya, SIM dan lain-lain. Mungkin ini nanti maksudnya adalah kayak gini, posisi memasukkan glukolak itu nanti menggunakan posisi apa yang tepat begitu ya. Kemudian teman-teman jangan lupa hafalkan TTP katanya, baik itu tekanan darah, RR nadi dan suhu. Jangan lupa dihafalkan, harus di luar kepala. Kemudian derajat injeksi juga sama dengan seperti ini. Langkah cuci tangan itu. Jadi langkah cuci tangan ini wajib dihafalkan ya teman-teman atau dipahami deh minimal. Kemudian nah ini ternyata teknik nafas dalam juga keluar. Teknik batuk efektif, posisi teknik batuk efektif ya. Oke. Kemudian ada juga yang keluar jika Anda mengajarkan cara mencuci tangan kepada anak-anak di sekolah, berapa langkah cuci tangan yang diajarkan. Nah, ini balik lagi ke teori nanti ya. Kan cuci tangan ada berdasarkan dari WHO ya, kemudian lain sebagainya. Tapi sebagian besar atau rata-rata kita adopsi yang kalau nggak salah 6 langkah cuci tangan. Kemudian jika ada pasien yang akan dilakukan pemasangan obat suppositoria, sama dengan yang tadi ya, glukolak, pasien sudah mengatur posisinya. Oh, ternyata kalau ini FR-nya lebih panjang dari yang tadi. Pasien sudah mengatur posisinya. Apa tahapan selanjutnya? Nah, ini terkait dengan SOP ya teman-teman. SOP
yang kami coba lihat ya, untuk soal-soal yang keluar itu biasanya misalnya perawat sudah melakukan tahap ini gitu, apa tindakan selanjutnya? Nah, biasanya yang keluar untuk SOP itu seperti itu. Misalnya ini multiple choice-nya mungkin dia cuma ingat 2 pilihan. Perawat membuka plastik obat, kemudian memasukkan silikon jelly, atau memasukkan dengan tangan kanan atau jari tengah. Nah, nanti disesuaikan dengan SOP-nya lagi. Oke, slide selanjutnya ini kami bahas tentang ini contohnya latihan soal ya. Latihan soal ini kami coba kembangkan sendiri teman-teman yang sesuai dengan FR. Ini soal terkait dengan posisi kemudian cara penyuntikan. Contohnya Tuan A usia 40 tahun dirawat di ruang bedah dengan diagnosa medis infeksi saluran kemih. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 130/90 mm Hg, kemudian nadinya 87 kali per menit, pernapasan 19 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Advis dari dokter, Tuan A mendapatkan antibiotik. Sebelum memberikan injeksi antibiotik, perawat harus melakukan skin test terlebih dahulu pada Tuan A. Pertanyaannya adalah pemberian skin test oleh perawat yang dapat dilakukan dengan cara A. Intrakutan, B. Intravena, C. Intramuskular, D. Subkutan, dan E. Oral. Mana yang tepat nih teman-teman? Ayo. Saya kira kalau teman-teman itu adalah perawat di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan yang notabene sering memberikan pelayanan langsung ya kepada pasien, ya ini sudah di luar kepala harusnya ya. Oke, mari kita lihat jawabannya. Mari kita lihat pembahasannya ya. Jadi ternyata jawaban yang benar adalah A, yaitu intrakutan atau intradermal. Coba kita lihat pembahasannya, data fokus yang penting pada soal di atas adalah advis dari dokter, Tuan A mendapatkan antibiotik. Kemudian perawat harus melakukan skin test terlebih dahulu pada Tuan A. Nah, seperti kita ketahui bahwa skin test atau tes kulit uji intradermal merupakan prosedur pemeriksaan yang berguna untuk mengetahui reaksi hipersensitivitas yang diperantarai oleh imunoglobulin E atau Ig ya, terhadap bahan yang diujikan. Biasanya uji ini dilakukan untuk mengetahui reaksi hipersensitivitas terhadap obat injeksi tertentu. Jadi skin test pada pasien A dilakukan dengan uji intradermal atau intrakutan. Oke, yuk kita lihat soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini masih terkait dengan penyuntikan, prosedur penyuntikan. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri hebat pada lengan kanan. Pasien mengatakan 1 jam sebelumnya terjatuh dari sepeda. Perawat akan memberikan obat injeksi dengan cara intravena atau IV. Pertanyaannya adalah berapa derajat kemiringan pada prosedur injeksi intravena? A. 10 derajat, B. 15 derajat, C. 25 derajat, D. 45 derajat, atau E. 90 derajat. Ayo teman-teman, mana nih yang paling tepat? Jawabannya mari kita cek ya. Baik, ini pembahasannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C, 25 derajat. Nah, teman-teman dari soal kita bisa dapatkan data fokus, yaitu keluhan nyeri hebat ya. Kemudian, perawat akan memberikan obat injeksi dengan cara intravena. Ini sudah saya bold ya, artinya ini adalah clue yang paling penting. Jadi, kalau misalnya perawat akan memberikan secara intravena, prosedur pemberian obat melalui intravena dilakukan dengan derajat kemiringan 25 derajat. Jadi jawabannya adalah C.
Nah, ini biar lebih mudah dipahamin ya. Prosedur pemberian injeksi itu ada 4 teman-teman ya. Kita coba refresh lagi. Yang pertama adalah melalui intrakutan atau intradermal. Biasanya skin test ya ini. Derajat kemiringan 10-15 derajat. Kemudian yang kedua ada intravena, sesuai dengan soal latihan yang kedua tadi. Ini 25 derajat. Kemudian SC atau subkutan, ini 45 derajat. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah melalui IM, intramuskular. Jadi dia langsung ke otot ya, ke otot. Ini 90 derajat. Ini teknik ya untuk memberikannya contohnya. Oke. Saya kira cukup jelas ya teman-teman. Nah, 2 soal tadi sudah mewakili untuk pertanyaan terkait dengan penyuntikan. Teman-teman bisa kembangkan lagi dan bisa pelajari lagi untuk IM, kemudian SC gitu ya. Sama lokasinya. Baik, itu kira-kira video FR kali ini untuk KDM part pertama. Jadi teman-teman nanti akan ada part kedua lagi. Semoga video ini bisa memberikan gambaran ya kepada teman-teman yang mungkin akan mempersiapkan diri untuk tes tahun 2002 ini. Oke, terima kasih.